Assalamualaikum, selamat malam hadirin dan hadirat. Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS. Seperti biasa bersama Om Y dan The Miracle Band. Tahu kenapa Om pakai palu? Kenapa, karena Om lagi mau memutuskan persoalan penting. Mau menghakimi pencuri. Wah, Pencuri hati Om. Asik. Ya kita mulai aja ya. Dengan demikian E-Talk Show with BHS dimulai. Lu tahu nggak maksudnya pakai ini, no? Kenapa? Ami, tahu nggak semuanya? Karena sekarang Om mengundang seorang tokoh dalam dunia penegakan hukum kita. wow. Siapa Ini orangnya terkenal publicity shy, jarang tampil di mana-mana. Publicity sign. Publicity shy, nggak mau shy. tampil Wow. di TV acara khusus. Nah khusus di E-Talk Show ini beliau mau tampil. Oh, Mau panggil ya? biasa. Inilah Jaksa Agung kita, Bapak ST Burhanuddin. Yes. Assalamualaikum. Ini palu benar gini Pak ya? Benar ya? Ini baru cewek. Oh ini benar. Silakan duduk Pak. Apa kabar Pak Jaksa Agung, Pak JA? Alhamdulillah. Ini panggilnya Pak atau Om atau Apa aja? Mas atau siapa? Apa aja? Atau Uda atau siapa? Nah, itu apa aja lah. Apa aja ya? Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh Seno, hadirin hadirat, kita simak dulu profil siapa beliau, Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Itu dia profil Pak Jaksa Agung kita, Pak ST Burhanuddin. Sebelum masuk ke diskusi lebih jauh, Om mau tanya ini, Om kepo, ST itu artinya apa? Nanti sebelum ke situ dulu saya mau menerangkan yang tadi. Oh ya, ya. Tadi itu ada kesalahan. Kelahiran saya itu sebenarnya 59. Bukan 54. Nanti tua banget dong. Iya. 59 kenapa? Kenapa di dalam data yang ada di kejaksaan itu saya di dalam SK pertama itu salah nulis. Wah. Ini ada dua kejadian yang salah nulis dalam hidup saya. Tetapi salah nulis di sini justru menguntungkan saya. Karena berkah malah iya, justru. jadi berkah. Saya dengan masa kerja 23 tahun saya bisa jadi jaksa agung muda. Minimal dengan masa kerja 28 tahun baru jadi jaksa agung muda. Oke. Tapi alhamdulillah kesalahan yang membawa berkah. Oh ya, makanya terus akhirnya muda terus sampai sekarang. Iya. Jadi ST itu gimana? Nah, Singkatannya ini juga, apa? ST ini. itu apa? Sultan apa? Nah. ST men. Apa Pak ST? Nah, ini juga ini gini. Penting ini. Pada waktu saya masuk SD, itu nama saya sebenarnya Sanitiar Burhanuddin. Sanitiar Burhanuddin. Burhanuddin. Oke. Pada waktu mau lulus SD, ternyata ditulisnya oleh guru saya ST, nggak tahu apa karena tintanya kurang atau mungkin karena di kampung disingkatnya aja ST Burhanuddin. Ini juga nama membawa berkah juga. ST Burhanuddin, sebenarnya Sanitiar Burhanuddin itu namanya panjang, tapi mungkin apa kepanjangan nulis atau nggak tahu, jadilah ST. Ini juga pasti membawa berkah. Iya dong. Dan saya baru mengetahui itu adalah kesalahan sudah saya begitu mau kerja. Nah, ditanya pada waktu diuji, ST itu apa? Nah, baru ngeh saya, oh iya, nama saya Sanitiar Burhanuddin, tapi karena ditulisnya oleh guru SD jadi ST, ya udah ST aja. Tapi bukan ST yang pasti gitu. Sanitiar Burhanuddin. Iya. Terus Bu Guru tiba-tiba nulisnya ST. Pak Guru. Pak Guru nulisnya ST. Masih ingat gak namanya siapa Pak Guru? Oh, udah almarhum. Udah, oh almarhum ya. Ya sudahlah. Pokoknya guru-gurunya ini, kalau menyaksikan gurunya ini, gurunya beliau ini sekarang jadi orang penting. Jaksa Agung. Ya kan? Pak, ngomong-ngomong Pak, orang ini kan banyak bertanya-tanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nama ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ini gimana ceritanya Pak? Kalau boleh ceritain Pak, penting dong. Ini saya diteleponnya habis maghrib. Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib gitu. Kering telepon. Pak Bur ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau, Pak Bur dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Waktu itu, perbaiki kejaksaan. Pak, ini terus terang aja, Bapak udah nyangka nggak sih kalau mau jadi Jaksa Agung atau amanah atau bagaimana ini? Kira mah lillahi ta'ala aja kalau kerja mas.
Jadi dari dulu juga saya jalanin aja apa adanya dan alhamdulillah nyampe terus, bahkan ya dengan 23 tahun saya bisa jadi jaksa agung muda juga itu lillahi ta'ala aja. Itu begitu pensiun nggak punya apa-apa ya lillahi ta'ala aja. Bisa diceritakan nggak Pak awal kisah kok tertarik dari jaksa itu bagaimana? Nah ini cerita. Jadi gini, saya tidak punya cita-cita jadi jaksa. Pada waktu itu karena saya ikatan dinas dari Postel, saya kerja di kantor pos. Kerja di kantor pos? Ya karena ya, ikatan dinas, saya harus ada 2 tahun harus kerja di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Ngapain aja di kantor pos sebagai apa Pak waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah, nulis-nulis. Oh, nimbang-nimbang ya. surat gitu. Ya, tapi nggak ngelet gitu. Perangko gitu terus melet itu udah. Enggak ya. Enggak, Pak, enggak aja. Kemudian istri saya kan udah jaksa duluan. Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke kejaksaan supaya dapur ngebul, Mas. Begitu istri saya jadi jaksa, saya masuk jadi calon pegawai. Jadi sudah kalau daripada kemana-mana, udahlah asal saya. Jadi ini cita-citanya asal saya bisa menerapkan ilmu saya. Nggak pernah jadi cita-cita. Kalau ditanya cita-cita dari kecil, malah kalau ditanya dari kecil itu, kamu besok gede jadi apa? Dari supir bis. Serius nih? Iya, kalau ditanya supir bis, kenapa? Lihat kalau kita di kita rumah. Kenapa supir bis, Pak? Gini, rumah saya kan di tepi jalan. Itu ada bis OM itu. Aduh, supirnya keren gitu kan. Kalau ditanya gitu, gaya begini kan. Dan kalau dulu kan gini, wah gaya lah pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi jaksa agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya. Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung titik 2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa singkatannya Pak? TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Terus? Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu, ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000, ya yang nakal pasti ada. Nah itulah yang mencoreng, maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid, The Miracle, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tadi ngomong kalimat menarik itu Pak, sangat quotable itu. Kalau nggak bisa tak bina, ya tak binasakan. Iya. Itu tolong diperjelas Pak. Lebih banyak mana yang dibina sama dibinasakan itu? Ya, yang kalau masih bisa kita elus, kita perbaiki mentalnya. Ini kan integritas lah. Ya kira integritasnya kita bisa perbaiki, ya kita kasih reward gitu. Tapi kalau dia tetap aja, daripada tetap mengganggu, ya apa boleh buat, ya ditendang. Dan memang harus begitu. Karena ini Om, sehari-hari kan pasti Om tahu jaksa. Kalau jaksa ya kalau nggak diberi kasih hati, ya tahu sendirilah nakal-nakal gitu. Kan artinya masih ada lah jasa yang nakal-nakal yang hanya mengingat masa lalu begitu. Dan sekarang enggak. Kita bersihkan, ayo kita sama-sama membangun citra kembali kejaksaan. Serius nih, begitu saya dilantik, saya kumpul adik-adik, kakak-kakak, saya katakan, siapapun yang kalau kalian melawan hukum, dan tidak ada seorang pun kakak atau adik saya ikut-ikut cawe dalam penanganan perkara.
Itu saya pesankan. Wih. Bukan apa-apa, Mas. Iya, Pak. Ini nama baik. Saya ingin cita-cita saya hanya ingin saya akan mengembalikan marwah kejaksaan yang dulu disegani. Ada berita Pak Jaksa Agung pernah bilang bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin titik 2, kalau kakak saya korupsi, saya gebukin. Iya. Memang ngomong begitu, Pak? Karena gini. Ini serius nih ngomongin. Betul. Saya kan selalu disebutkan bahwa saya adalah partai tertentu. Saya bilang, bagi saya itu jangankan partai, saudara pun saya gebuk kan. Jangankan partai saudara pun saya gebuk. Kalau melakukan perbuatan ya pastinya begitu. Iya. Dan saya udah nanya juga ke Pak Presiden, saya diangkat dari mana? Saya diangkat sebagai profesional. Artinya saya dipercaya bukan utusan apa-apa gitu. Dan saya akan pertahankan kondisi ini. Ya Pak, tapi selama Bapak berkarya atau berkarir di kejaksaan, termasuk sebagai Jaksa Agung sekarang ini, Pak, apa kira-kira kasus yang paling berkesan, Pak, yang paling berat atau? Ada juga sih. Beratnya seperti apa sih, Pak? Beratnya? Beratnya tekanan-tekanan. Bukan tekanan darah tinggi rendah, bukan ya? Bukan. Ya, kalau Om Boy kan tekanan darah tinggi soalnya. Itu nggak ada ya? Kebanyakan makan jeruk itu. Oh. Jadi itu tekanan dari mana-mana ya? Ya, dari mana. Tapi yang paling pernah saya rasakan, pada waktu saya diangkat menjadi Aspitsus Aceh. Aspitsus Aceh. Begitu saya turun dari pesawat nih, SMS masuk. Waktu itu belum ada WA. SMS ya, Pak. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin, asisten pidana. Masih ingat nih, Mas? Asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nanggro Aceh. Dan diminta dalam waktu 2 kali 24 jam untuk meninggalkan Nanggro Aceh Darussalam. Wih. Itu tahun 2000. Masih GAM lah. Oh iya, zaman-zaman ini ya GAM lagi gitu. seru-serunya tuh. Saya bilang, ya saya lapor ke Jatinya pada waktu itu almarhum itu asli Aceh. Terus mau pulang, selagi melangkah pantang untuk surut, cuma saya minta apa? Kasih KTP, namanya diganti. Oh beda ya? Iya, nama saya jadi, ini KTP merah putih waktu itu, nama saya jadi Burhanuddin Al-Habsyi. Jadi bukan Burhanuddin, malah Burhan Al-Habsyi. Burhan Al-Habsyi. Ya. Pekerjaan dagang, dan di situ rambut tambah gondrong, kan? gaya dikuncir lah. Kenapa saya mengambil nama suku Arab gitu? Ya, Karena kan kalau saya pakai nama orang Aceh, kalau di sweeping oleh GAM, dia diajaknya pakai bahasa Aceh. Aku nggak ngerti apa. Nggak ngerti bahasa Aceh. Tapi begitu saya di sweeping, loh kamu kok orang Aceh tapi nggak bisa bahasa Aceh? Pak, saya orang Aceh tapi turunan Arab, jadi saya nggak bisa di rumah pakainya bahasa Indonesia. Alhamdulillah nggak tempeleng, nggak. Ya. Jadi itu motifnya untuk mengelabui, untuk menyelamatkan. Bukan ya, kita ini kan yang namanya kerja tetap kerja, tapi tetap keamanan diri ya harus kita jaga, itu aja. Artinya untuk pengamanan diri kan. Tapi memang waktu itu masih gak, bayangin aja dari bandara itu, kalau mau ke Banda Aceh, mungkin kalau teman-teman yang di Aceh, tiap 500 meter bipak tentara. Dan setiap jam 6 masih bom, dung, masih ramai lah pada waktu itu. Grogi nggak waktu itu, Pak? Seminggu ya. Tapi minggu berikutnya kita bertanya, kok malam ini nggak ada bom ya? Seminggu takut. Kita takut, waduh kayak begini ya. Jadi, ada yang nanya nih, Pak Jaksa Agung, tolong dijawab. Pak Jaksa Agung kok kumisnya keren banget itu tuh. Ini obat ganteng apa untuk supaya lebih wibawa atau ada jimatnya atau bagaimana itu, Pak? Bukan. Hah? Jadi saya di rumah itu yang punya kumis dari anak 9, Mas. 10 bersaudara, tapi ada yang meninggal. Ya. Itu tanpa kumis. Sampai nomor 7 nih saya. Iya. Baru ada nomor 9 itu ada kumisnya lagi.
Itu juga kumisnya lah tipis lah saya sama Om Wei lah. Tipis gitu ya. Jadi yang cuma lebat cuma kita aja. Dan kemana-mana masih di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle, Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Leana Leonardo. Leana, di dalam dunia hukum, panutanmu siapa? Nah, Dulu saya sempat ngefans sama Pak Muhammad Assegaf. Oh, Muhammad Assegaf. Saya pernah baca berkas-berkas yang dia tulis tangan sendiri, dan apa ya, gaya berpikirnya itu benar-benar runtut gitu dan mudah dibaca, mudah dipelajarin. Kalau Pak JA, panutannya siapa? Baharudin Lopa lah. Kenapa Pak Lopa? Saya melihat kejujurannya, kelurusannya dalam penegakan hukum, dan tidak takut dengan ancaman. Lillahi ta'ala. Mungkin ada pesan-pesan nggak? Harapan-harapanmu dalam dunia hukum, bagaimana Ana? Ya, saya sih berharap kita bisa lebih bekerja sama ya, dari ya penegak hukumnya dan masyarakatnya. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya ada hukum baru mungkin yang mau disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang, dari masyarakat juga bisa segera menanggapi, bisa segera memberikan masukan yang bisa kita tampung begitu. Pak Jaksa Agung, mungkin ada harapan nggak kira-kira dalam dunia penegakan hukum di tanah air ini, pesan-pesan untuk? Ya, kalau saya sih pesannya untuk insan keseluruhan, untuk teman-teman di kejaksaan, dalam penegakan hukum itu tetap harus mengedepankan hati nurani. Itu yang selalu saya katakan setiap saat ketemu, setiap saat saya bicara dengan teman-teman, tolong hati nurani digunakan untuk penuntutan. Artinya bahwa keadilan itu bukan ada di buku. Kembali lagi, keadilan itu ada di nuraninya. Makanya jangan cederai rasa keadilan masyarakat. Itu aja. Jangan cederai rasa keadilan masyarakat. Luar biasa. Tangan. Ini Om ada sedikit permainan Om. Challenge. Waduh. Ini ganti-gantian nih. Diawali dari Pak Jaksa Agung dulu ya. Urut tua dulu. Urut tua. Oh iya, urut tua. Pohon disebutkan 3 tarian tradisional di Indonesia. 5 detik. Jaipong, tari pendet, tari topeng. Udah 5 detik ya? Pas 5 detik. Ada sedikit injury time, nggak apa-apa lah. Nah, kita ada diskresi host ini, nggak apa-apa. Tepuk tangan. Ketawa aja. Ini anak nih. Agak lama, makin berat ya. Sebutkan 3 benda yang kamu simpen di celanamu apa? Aduh. 5, Nggak ada. 4, Tidak ada. 2, 1. Jawabannya nggak ada. Iya. Tidak ada. Kau duafa kayaknya. Kalau perlu diisi kasih tahu Om dong. Oh, siap. Dompetku mana, Sen? Sekarang Pak JA. Apa ini? 3 benda di kantong celana apa? Sebutkan 3 benda di celana. Tidak ada sekarang. Tidak ada. Boleh digeledah. Sama tidak adanya ya? Tidak ada. Nah, kalau ini memang betul-betul Nggak, harus clear kita. Hah? Harus clear, Mas. Harus clear semuanya. Nanti. Gak terlibat dompet, Pak? Tidak pernah. Gak pernah? Pernah. Serius? Iya, dibawa di tas. Dibawa di mana? Di tas. Tasnya Pak J aman ya? Awas itu pidana loh. Diana, coba tolong sebutkan 3 orang yang sering menelpon kamu siapa? Ya. Mas Zaka, Kak Paula, Leo. Siapa? Mas Zaka, Kak Paula, Leo. Mas Zaka itu bos saya, Kak Paula itu senior saya, Leo ya pacar saya. Pacarmu. Iya. Nanti ditambah Om Wai ya.
Hah? Siap menerima Om ya? Telepon Om. Bener ya? Amin. Sekarang Pak Jaksa lagi. Pak JA. Pak JA. Tiga yang menelpon Bapak itu siapa sih gitu Pak? Waduh, pun saya Iya. pasti anak-anak, Anak-anak. cucu, Cucu. dan anggota. Satu. Oh. Anak-anak cucu anggota. Nyonya kan disebut. Oh, udah cucu. Oh cukup mewakili cucu ya. Cucu itu Anak-anak. mengandung nyonya ya. Ya. Oh. Jadi nyonya lewat cucu biasanya. Ya. Ya kan? Aduh soalnya nyonya nang kini mas. Oh iya, udah jelas. Cucu aduh. Pak, tiga hal yang identik dengan hakim itu apa Pak? Ayo. Palu, Palu. toga, Toga. putusan. Putusan. Dua. Yang kelihatan. Palu kelihatan, toga kelihatan. Satu lagi yang kelihatan. Putusan kan nggak kelihatan Pak. Ya kelihatan udah di berkas kok. Oh di berkas. Oh berkas. Berkas putusan. Valid. Bener nggak? Benar. Ini terakhir Pak Jia. Terakhir. Wah aku terus. Terakhir. Apa bahan-bahan olahan dari tempe, dari kedelai? 5. Kedelai, ya kedelai. Kedelai. Terus nggak ngerti. Kau beli makanan gitu ini. Ya tempe Pak, tahu. Oh, salah itu berarti ya. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya tempe. Itu kalau pertanyaannya kedelai lah baru. Edit. Oke, luar biasa pesan-pesan penting dari Pak Jaksa Agung dan juga Leana Leonardo. Pak, terima kasih banyak. Sami-sami. Pak Jaksa Agung. Siap. Ya, jangan kapok untuk hadir di acara Ubay nanti dengan palu yang lebih kencang Insya lagi Allah. Pak. Ini Pak. Insya Allah. Ya. Oke, hadirat dengan demikian berakhirlah acara e-talk show with BAS. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum.